Iya, jadi sebenarnya agak ini ya, agak riskan sebenarnya dalam permasalahan ini karena memang apa sih salah jenggot gitu. Ini saya lagi-lagi apa ya, menyesalkan gitu. Apakah seorang dengan berjenggot lalu apa ya, aktivitas dia, kemudian juga kinerjanya itu jadi kurang? Itu satu pertanyaan. Apakah seorang laki-laki jadi tidak macho, tidak lagi jantan ketika ada berjenggot? Saya kira justru sebaliknya gitu kan. Gitu kan. Tapi oke lah, mungkin istrinya apa ya, risih dengan jenggot. Perlu dipahamkan kepada istri beliau yang bertanya tadi. Ini sunnah Nabi gitu loh. Nabi, semua Nabi itu ada jenggotnya. Lihat bagaimana Musa alaihissalam itu menarik jenggot saudaranya Harun alaihissalam. Dia berjenggot gitu. Jadi para ulama itu berjenggot. Ya, kecuali yang nggak ada jenggotnya itu soal lain gitu. Kalau udah tubuh dia biarkan, kita jaga. Dan Nabi SAW melarang kita untuk menyikur jenggot. Yang boleh itu adalah menipiskan kumis atau mencukur kumis. Yang dilarang itu mencukur jenggot, nggak boleh. Ya, oleh karena itu kita katakan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu adalah merupakan maksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan mencukur jenggot bukankah itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Dan wanita itu wajib taat kepada suami loh dalam perkara ma'ruf. Ini mestinya si istri bukan mengusir, malahan menyemangati suami ya untuk bisa istiqomah menjalankan sunnah ini gitu loh. Karena tantangan dari luar nanti mungkin banyak kan kepada suaminya yang berjenggot ini. Dianggap mungkin bisa jadi dianggap dalam tanda petik teroris, bisa saja dianggap radikal, bisa dianggap aliran sesat dan sebagainya gitu. Tapi yang masalahnya kan istrinya yang justru tidak mengerti tentang hal ini. Jadi saya kira solusi yang bisa saya sampaikan pertama adalah coba memahamkan istri. Ajak piknik istri. Piknik dulu. Mungkin kebutuhan istri perlu juga dilihat gitu kan. Dipahamkan pelan-pelan. Mungkin istri, aku rusuh mas, aku risih mas kalau kamu berjenggot. Ya pelan-pelan, lama-lama kan akhirnya akan bisa menerima. Saya katakan lagi, saya melihat laki-laki yang berjenggot itu lebih tampan, lebih gagah, lebih apa ya, lebih siap dia kayaknya, dan dia menjadi laki-laki seutuhnya gitu. Bukan berarti bahwa yang lain yang nggak berjenggot nggak utuh. Artinya pada asalnya kan laki-laki diciptakan dia berjenggot, ya potensi dia berjenggot itu ada gitu. Tapi di antara kita ada yang lebat, ada yang sedikit, ada hanya 3 helai 2 helai, yang nggak ada masalah, dipertahankan terus gitu. Jadi perlu dirundingkan dulu, diskusi dulu, diajak makan bakso juga dulu bisa gitu, nggak ada masalah. Kemudian juga coba dipahamkan bahwa ini sunnah Nabi. Aku melakukan ini bukan karena semata-mata tren, bukan karena semata-mata mau gaya-gayaan, semata-mata adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian juga doakan istrinya agar bisa luluh hatinya, agar bisa menerima hal ini. Tapi kalau memang apa namanya ini nggak bisa juga, apa boleh buat ya. Saya kira pilihan-pilihan lain, ada opsi-opsi lain. Tapi opsi yang kita sampaikan ini coba dulu. Mudah-mudahan opsi yang ini saja pun sudah bisa kiranya agar istri kembali bisa menerima dan tidak jadi mengusir suami dia. Jadi saya kira juga ini rumah siapa dulu kan gitu. Wallahu taala.